Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Fajar Supanto MSI selaku penguji. Yang terhormat Bapak Muhammad Juluh SH MSI selaku KOD. Yang terhormat Ibu Insinyur Endang Retno Wulandari MM Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo selaku mentor. Rekan-rekan semua peserta pelatihan kepemimpinan administrator Provinsi Jawa Timur angkatan keempat yang saya cintai, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama teman-teman penilik yang mengikuti lewat channel YouTube yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, hidayah, kesempatan dan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas berupa seminar kedua dalam deklat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, izinkan saya memaparkan implementasi dari aksi perubahan terhadap laporan kinerja penilik melalui aplikasi Microsoft Teams. Dalam seminar kedua ini, sebagai kelanjutan seminar yang pertama, merupakan ajang pembuktian dari rencana aksi perubahan dalam seminar. Sehingga saya akan langsung masuk pada target kinerja berdasarkan pada milestone jangka pendek, di mana ada 8 tahap kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, adanya dukungan mentor. Yang kedua, adanya konsultasi dengan KOD. Yang ketiga, pengesahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tentang tim efektif. Yang keempat, rakor tim efektif. Yang kelima, finalisasi aplikasi pelaporan. Yang keenam, pengesahan SOP dan aplikasi pelaporan penilik oleh Kepala Dinas. Yang ketujuh, sosialisasi SOP dan aplikasi kinerja. Yang kedelapan, launching aplikasi. Masuk pada tahapan yang pertama, yaitu konsultasi dengan mentor. Luar biasa Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam memberikan dukungan, bimbingan, petunjuk, dan sekaligus menjadi narasumber dalam aksi perubahan ini, sehingga semua kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana, sesuai hasil yang diharapkan, yaitu ketersediaan sistem aplikasi pelaporan kinerja penilik dengan Microsoft Teams. Mohon maaf Ibu, manakala dalam melaksanakan aksi perubahan ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan tetap mohon dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan supaya sistem yang sudah ada ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Masuk pada tahapan yang kedua, adanya konsultasi dengan KOD. Luar biasa juga Bapak Muhammad Juluh SH MSI dalam dukungan, pemantauan, memberikan masukan, penilaian, umpan balik, progres aksi perubahan yang selalu diikuti, sehingga implementasi rencana aksi perubahan bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Mohon maaf Bapak, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, termasuk mengganggu istirahat malam Bapak yang selalu saya WA untuk konsultasi, namun Bapak secara cepat selalu merespon kami. Selanjutnya tetap mohon bantuan Bapak terhadap aksi-aksi perubahan yang lain, meski di luar pelatihan kepemimpinan administrator, mungkin tetap bisa terjalin komunikasi. Begitu juga silaturahmi kita tetap terjaga. Amin ya rabbal alamin. Masuk pada tahapan yang ketiga, adanya surat keputusan tentang tim efektif dan tim IT. Alhamdulillah SK tim efektif dan tim IT telah tersusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan nomor 188.4 garis miring 3072 garis miring 405.07 garis miring 2021 tertanggal 5 Mei 2021 sebagai pedoman kami dalam implementasi aksi perubahan. Di dalam tim efektif, kami melibatkan teman-teman yang ada di bidang pembinaan PAUD dan PNF. Kami tambah dari teman-teman penilik dalam rangka menggali masukan tentang laporan kinerja penilik. Di dalam tim IT kami melibatkan teman-teman yang ada di bidang pembinaan PAUD dan PNF. Kami libatkan operator PAUD, operator Dikmas, operator dari lembaga kursus dan pelatihan, dan kami juga melibatkan dari guru SMP Negeri 6 Ponorogo. Masuk pada tahapan yang keempat, adanya rapat koordinasi dengan tim efektif. Aktivitas ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk mencapai kesamaan pemahaman dan membangun komitmen akan pentingnya integrasi sistem perencanaan,
pelaksanaan, serta evaluasi pengawasan dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penilik selaku pengendali mutu program PAUD dan Dikmas, serta pemecahan masalah khususnya dalam pelaksanaan pelaporan kinerja. Masuk pada tahapan kelima, adanya finalisasi aplikasi yang digunakan dalam laporan aktivitas kinerja penilik. Setelah mempertimbangkan dari berbagai masukan, utamanya saran masukan dari Ibu Kepala Dinas, akhirnya menggunakan sistem pelaporan yang ada, yaitu Microsoft 365 dan menggunakan web Dinas Pendidikan, di mana ada 26 aplikasi yang dapat digunakan, termasuk Microsoft Teams yang kami gunakan untuk pelaporan kinerja penilik. Ada 15 bagian pelaporan kinerja yang harus diupload oleh penilik dengan Microsoft Teams, yakni menyusun rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja tribulan, sampai akhirnya membuat laporan tribulan dan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban laporan kinerja penilik. Masuk pada tahapan yang keenam, yaitu terbitnya SOP dan penetapan aplikasi laporan. Alhamdulillah, panduan penggunaan aplikasi telah dapat tersusun sebagai pedoman penggunaan bagi pelaporan kinerja penilik dan telah disahkan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Masuk pada aplikasi yang ketujuh, yaitu sosialisasi SOP, aplikasi pelaporan kinerja penilik, di mana sosialisasi telah dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2021 bertempat di Gedung Terpadu lantai 6 yang dihadiri oleh teman-teman penilik seluruhnya di Kabupaten Ponorogo, ditambah oleh tim IT dan tim efektif, di mana dalam sosialisasi tersebut Ibu Kepala Dinas menyampaikan pengarahan, sambutan, dan bisa diikuti oleh teman-teman sebagaimana link yang ada di bawah ini. Di lain pihak, panduan terhadap penggunaan aplikasi laporan kinerja penilik bisa diikuti di channel YouTube bagaimana yang ada di bawah ini. Masuk pada tahapan yang ke-8, yaitu launching aplikasi. Launching aplikasi ini ditandai dengan penyerahan SOP pelaporan kinerja penilik sebagai penanda launching aplikasi Microsoft Teams oleh Bapak Sarjono MPD, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo pada tanggal 10 Juni 2021 bertempat di Rumah Makan Adrin 2 Telaga Ngebel, Ponorogo. Penyerahan aplikasi terhadap perwakilan dari pejabat penilik pertama, muda, madya, dan utama. Dalam launching tersebut, Bapak Sarjono berharap agar aksi perubahan ini benar-benar bisa diterapkan dengan baik dan membawa perubahan yang berarti bagi akses dan kualitas PAUD Dikmas yang ada di Ponorogo. Kesimpulan dari aksi perubahan ini, pentahapan milestone jangka pendek telah selesai dilaksanakan dalam rangka mengintegrasikan aplikasi dan tata laksana berbasis Microsoft Teams pelaporan kinerja penilik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dengan simpulan sebagai berikut. Aplikasi Microsoft Teams telah disusun sebagai bridging jembatan entry data, laporan penilik, aplikasi sistem informasi, mulai dari perencanaan, pemantauan, penilaian, pembinaan, bimbingan, dan pelaporan hasil pendidikan, termasuk evaluasi dampak program PAUD dan Dikmas yang terintegrasi untuk pelaporan kinerja guna memastikan kesamaan output, outcome, dan prosedur entry dalam laporan kinerja setiap tribulan oleh penilik, dan sebagai laporan pertanggungjawaban pengendalian mutu program PAUD dan Dikmas setiap akhir tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Implementasi atau penggunaan aplikasi Microsoft Teams sebagai laporan kinerja penilik telah diuji coba saat sosialisasi dan akan diberlakukan efektif pada tribulan 3 tahun 2021, yaitu per 1 Juli 2021.
Rekomendasi hasil implementasi aksi perubahan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka direkomendasikan menindaklanjutinya untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang, yaitu peningkatan peran unit kerja pemimpin aksi perubahan project leader, stakeholder, internal dan eksternal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan aksi perubahan dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi aplikasi dan kualitas input data yang dilakukan oleh penilai. Diperlukan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk mendorong percepatan implementasi aplikasi Microsoft Teams, pelaporan kinerja penilai terintegrasi melalui evaluasi kinerja penilai. Perlunya dukungan anggaran yang berkelanjutan dari APBD untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan aplikasi sistem informasi pelaporan kinerja terintegrasi. Demikian paparan ini. Mohon saran masukan dari semuanya, khususnya kepada Bapak Dr. Fajar Supanto MSI, dengan harapan ada penyempurnaan dalam pelaksanaan sistem pelaporan kinerja penilai. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.